Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menerobos alam. Gerbang keheningan maut telah dicuri? Ekspresi tiga pria tua kurus menjadi sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar menegur, Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut. Namun, Anda benar-benar kehilangan salah satunya dalam waktu sesingkat itu. Ekspresi Hun Yuantian berubah-ubah. Hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Dia tidak berharap hanya kesalahan penilaian kecil di pihaknya yang benar-benar memberi Xiao Yan kesempatan. Formasi yang mereka bentuk saat ini adalah formasi besar yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan maut barulah mungkin untuk menciptakan dunia yang mematikan. Para ahli yang terjebak di dalamnya akan benar-benar diselimuti oleh aura mematikan yang tak ada habisnya dan secara bertahap mati. Ini bahkan jika mereka adalah elit bintang 7 atau 8 Dou Sheng. Jika formasi ini berhasil diaktifkan, itu pasti dapat menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Namun, tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan muncul pada saat kritis ini. Bocah itu benar-benar telah mencapai jiwa di state. Saya tidak menyangka bahwa dia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang telah saya sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Hun Yuantian mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan kehidupan yang tersisa di dalam diri kami akan benar-benar habis. Kami setidaknya perlu istirahat untuk jangka waktu yang cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar lain terjadi selama periode waktu ini, kami tidak akan dapat campur tangan. Seorang lelaki tua kurus dengan marah memelototi Hun Yuantian sebelum beralih ke dua lainnya dan berkata, "Harganya sudah dibayar. Secara alami, kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia. Kami akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak pasukan aliansi. Selama klan Hun kita mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toushi dan membukanya, kepala klan akan dapat maju ke kelas Dou yang legendaris. Pada saat itu, tidak akan sulit jika dia benar-benar ingin menyadarkan kita." Seorang tetua kurus berwajah gelap keabu-abuan berbicara dengan suara padat saat matanya berkedip. "Iya." Dua lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang setelah segala sesuatunya berkembang hingga tahap ini. "Hun Yuantian, kenapa kamu tidak mengambil posisimu? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak mengizinkan Anda untuk campur tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, Anda tidak hanya tidak berhasil menyelamatkannya tetapi Anda akhirnya menunda rencana besar klan kita. Jika bukan karena Anda juga veteran klan Hun kami, saya pasti sudah membunuh Anda sekarang." Orang tua dengan wajah abu-abu tua menoleh dan dengan tegas berbicara kepada Hun Yuantian. Hun Yuantian sepertinya mengerti bahwa dia benar-benar terlibat dalam kekacauan besar kali ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun meskipun ekspresinya jelek. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di satu sisi langit. Aura mematikan yang pekat meletus dari telapak tangannya. Setelah itu terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut. Segera, dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura kematian mengikis semua kehidupan di dalamnya. "Xiao Yan, setelah aku menangkapmu,
aku pasti akan membuatmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Aura mematikan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi kejam dan buas. Tentara aliansi berkumpul bersama saat aura mematikan yang mengerikan menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan aura mematikan itu merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir dengan menggunakan Douqi atau kekuatan spiritual mereka. Ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris. Tak disangka klan Hun bahkan bisa menggunakan ini. Lei Ying, Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura mematikan yang menyebar di sekitar mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan. Bahkan jika mereka, sebagai ahli top mampu menahan aura ini, individu yang lebih lemah itu akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Kerugian yang mengerikan bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Kita harus segera mengisi melalui. Raja Tenggelam Hitam, Gule, berbicara dengan ekspresi muram. Dia telah ditahan oleh 2 ahli dari klan Hun, yang telah mencapai kelas Do Sheng bintang 7 sebelumnya. Pertempuran besar yang meletus bisa dianggap mengguncang bumi. Gulai belum pernah mendengar tentang ketiga ahli dari klan Hun, yang bisa menandingi 4 orang suci iblis sebelumnya. Jelas, klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar dari klan Gu. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Lei, dan aliansi Sky Mansion, hanya kekuatan klan Gu saja yang kemungkinan besar akan kesulitan melawan klan Hun. Ini sulit. Alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu, aura mematikan ini dapat mengisolasi penyelidikan spiritual apapun. Jika kita secara acak mengisi sekitar, itu hanya akan menyebabkan kelelahan cepat dari kekuatan kita. Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Namun, kemungkinan besar kita juga akan mati jika kita terus tinggal di sini. Gu Dao dari 3 dewa abadi dari klan Gu berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Kepala klan Gu Yuan sepertinya ditahan oleh Hun Tiandi. Sepertinya akan sangat sulit baginya untuk campur tangan. Peri Huoling dari klan Yan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya yang mempesona. Auranya juga sedikit lamban. Jelas, dia terluka selama pertempuran besar sebelumnya. Semua orang menjadi sedikit diam. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang agak menguntungkan ini tiba-tiba akan berubah menjadi keadaan ini. Cici. Suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam aura mematikan yang menembus langit sementara semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Banyak tombak hitam yang mengandung aura mematikan yang kaya ditembakkan dari sekitar mereka. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi sedikit panik. Ada aura mematikan yang pekat di tombak hitam itu. Oleh karena itu, bahkan pertahanan Douqi mereka tidak dapat banyak berguna. Tombak hitam menembus beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka roboh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Jejak uap hitam merembes keluar dari dalam tulang. Sial! Lei Ying dan yang lainnya memiliki wajah suram setelah melihat bahwa aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka bersiap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini ketika aura kematian di depan mereka tiba-tiba bergerak. Segera, pintu hitam besar muncul dalam sekejap. Jangan menyerang, ini aku. Pasukan aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Namun,
Suara yang familiar dipancarkan dari gerbang besar sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Xiao Yan, Lei Ying dan yang lainnya bersuka cita setelah mendengar suara ini. Mereka melihat ke arah atas gerbang hitam raksasa. Ada sosok muda di sana. Itu mengejutkan Xiao Yan. Ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius, tetapi saya telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Karenanya, formasi ini tidak lengkap. Kita bisa menyerang dari bagian terlemah dari formasi. Xiao Yan menatap banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar ini. Namun, mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara. "Ayo pergi!" Xiao Yan berteriak dalam-dalam. Dia dengan cepat menjentikkan jarinya dan gerbang keheningan maut yang besar di bawah terbang keluar. Itu menutupi area di atas tentara. Gelombang kekuatan isap meletus. Aura mematikan di sekitar benar-benar terserap olehnya. Pasukan aliansi dengan cepat merasakan bahwa tekanan pada mereka telah sangat berkurang setelah aura mematikan berhenti mengikis mereka. Dou Qi yang perlahan beredar di tubuh mereka juga dengan cepat pulih. Anak kecil ini sangat terampil. Dia bahkan mampu merebut gerbang keheningan maut ini. Lei Ying, Yan Jin, Gulei dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini. Beruntung Xiao Yan telah merebut salah satu gerbang keheningan maut. Jika tidak, begitu formasi benar-benar menjadi sempurna, pasukan aliansi pasti akan mengalami pukulan yang sangat serius. Perlu diketahui bahwa selama zaman kuno, ada banyak rumor dari berbagai sekte dan faksi yang benar-benar dihilangkan oleh formasi pamungkas ini. Sos. Para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat pasukan dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian. Aura mematikan di sekitar tempat itu melonjak. Setelah itu berubah menjadi tangan kematian raksasa berukuran 10.000 kaki yang dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Tubuh Xiao Yan bersinar dan muncul di langit. Little Yi juga muncul di bahunya. Karena jiwa Xiao Yan telah melangkah ke D-State, aura Little Yi juga menjadi relatif menakutkan. Diri saat ini kemungkinan berkali-kali lebih kuat daripada api lotus pemurnian iblis saat itu di alam api iblis. Little Yi meludah melalui mulutnya setelah muncul. Purifying Demonic Lotus Flame ditembakkan ke segala arah. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan raksasa kematian. Segera, suara mendesis muncul di seluruh langit. Bau busuk yang pekat juga menyebar. MOU. Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel sementara Yi kecil menahan tangan raksasa itu. Sosok besar 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang menyapu tempat itu dengan liar seperti badai. Aura mematikan yang menembus udara tersebar sedikit di hadapan serangan gelombang sonik spiritual ini. Setelah itu, penghalang tak berbentuk yang agak redup muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya ada sosok yang mengambang di belakang penghalang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan Hun Yuantian. Kepala klan Lei Ying dan Yan Jin, serang bersama dan hancurkan ruang ini. Xiao Yan segera berteriak dengan dingin saat dia melihat sosok itu. Lei Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Dou Qi segera melonjak melintasi langit. Beberapa serangan mengerikan segera terjadi. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak penghalang di depan ekspresi Hun Yuantian yang berubah. Bang!
Penghalang tak berbentuk itu bergetar saat menghadapi serangan kekerasan oleh beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya, itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retakan. Akhirnya, itu meledak terpisah dengan suara yang keras dan jelas. Aura kematian di sekitar tempat itu dengan cepat tersebar dengan hancurnya penghalang tak berbentuk. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Grup. Wajah ketiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian hancur. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Sebuah keremangan pekat muncul di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rencana untuk merusak aliansi secara serius hari ini telah gagal. Silahkan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.